Apa jawaban mereka? Mereka menolak mentah-mentah. Bahkan bukan cuma menolak, bahkan mereka mengusir Nabi bagaikan mengusir anjing kurang. Mereka kerahkan anak-anak dan istri-istrinya serta para pelayannya dan tetangganya untuk mengusir Nabi, melempari Nabi dengan batu, melempari Nabi dengan kayu. Bahkan anak-anak kecil ngata-ngatain Nabi dengan sebutan gila, 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 gila. Sampai Nabi kemudian lari tergopoh-gopoh untuk menghindari timbukan batu dari mereka. Kening Nabi berdarah-darah, pundak Nabi memar, kaki Nabi berdarah. Nabi terus berjalan menghindari halauan mereka. Terus berjalan, terus sampai mereka berhenti ngejar, masih terus berjalan sampai Nabi terduduk lemas kehabisan tenaga di suatu tempat yang disebut dengan Hormuz Manazil, perbatasan. Di daerah Najd yang pada hari ini Hormuz Manazil dijadikan sebagai mikot, tempat orang pakai pakaian ihram tatkala orang-orang Najd mau umroh atau mau haji ke Mekah. Jaraknya dari Mekah ke Hormuz Manazil 84 km. Bayangkan, Rasul lari dan berjalan 84 km demi mensiarkan Islam. Beliau duduk kelelahan, keletihan, kesakitan, hati merana, menderita, ngenes, sedih karena berdakwah selama 15 hari dari Mekah ke Taif tidak menghasilkan satu orang pun masuk Islam, bahkan dia diusir dengan cara yang keji. Beliau akhirnya terlentang, menyender di satu pohon apel. Beliau terlentang, menyender. Begitu beliau menyenderkan badannya, beliau melihat Jibril di atas langit sedang memperhatikannya sambil bermuka sedih. Rasulullah di bawah, Jibril di langit, melihat kanjeng Nabi begitu merana menderita. Jibril ikut terharu. Kemudian Jibril memanggil Muhammad, ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka wa ma nazal ya Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah mendengar semua perkataan kaummu, melihat kekejian kaummu, melihat siksaan dari kaummu. Engkau enggak usah bersedih wahai Muhammad. Engkau enggak usah bersedih. Qad ba'atha malakul jibal litakmurahu bima syi'ta fihi. Allah sudah persiapkan malaikat-malaikat penjaga gunung yang apabila kau mau kau tinggal minta sama Allah agar kota Taif dan seluruh jazirah Arab Allah ratakan dengan tanah. Nabi Muhammad bangun. Tidak Jibril, bukan itu yang aku mau. Aku bukan orang yang kejam. Berdoalah Muhammad. Bukan itu Jibril. Muhammad malah berdoa, Allahumma hdi fi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka enggak ngerti ngelakuin kayak gini. Coba kalau kita digituin, kalau kita ditimpukin, kalau kita digambarin, kalau kita dipersekusi, kalau kita ditimpukin, dimaki-maki sama orang, kita pasti akan melawan. Tapi inilah akhlak Nabi. Beliau malah mendoakan kaumnya yang telah menyiksanya. Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian muncullah malaikat penjaga gunung tadi, bersab-sab, berbaris-baris. Beliau lapor, ya Muhammad, inna Allah azza wa jalla qad sami'a qawla qaumika laka ana malakul jibal qad ba'athani rabbuka ilaika litakmurani bi amrik fama sita in sita an udbika fihimul asbain hakadha. Wahai Muhammad, aku adalah malaikat penjaga gunung
Apa jawaban Nabi kita? Manusia sempurna yang akhlaknya luar biasa. Beliau hanya menjawab, bal arju liyah ngopi. Ini dong. Bal arju ayyahruju min aslabihim may ya'budu Allaha wahdahu la syarika bihi syai'a. Tidak malaikat, bahkan aku akan minta kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah dari sulbi-sulbi orang taib, orang-orang yang saleh, yang menyembah Allah dan tidak mensekutukan Allah sampai hari kiamat. Maka doa kanjeng Nabi dikabulkan dari negeri Taif lah. Kemudian banyak ulama-ulama, wali-waliullah yang terus